Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menganalisis data pada regresi berganda. Pada bagian kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menganalisis uji prasyarat data. Pertama-tama kita buka dulu data Excel atau SPSS yang sudah kita input dari Excel. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, untuk uji prasyarat yang pertama adalah uji normalitas ya. Caranya kita klik analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Kemudian kita pindahkan 3 data ini ke dependent list. Dengan cara diklik, kemudian klik tanda panahnya, klik lagi, kita klik lagi, kemudian kita klik plot, checklist normalitas data. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Tetapi dari data ini yang kita butuhkan untuk melihat uji normalitasnya adalah test of normality. Ya, tabel ini atau di sini juga bisa kita lihat test of normality. Nah, ini kita tinggal copy, kemudian kita paste di Word. Cara penafsirannya adalah kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Tetapi fokus yang dilihat itu adalah nilai signya. Nilai signya. Jadi, saya coba tanda merahkan ya. Dikatakan data kita normal apabila nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, minat ini nilai signya itu sama dengan 0,200. Jadi lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel minat berdistribusi normal. Nah, begitu juga dengan motivasi ya, jadi sama dengan minat. Prestasi juga sama lebih dari 0,05. Maka ketiga variabel kita ini semuanya berdistribusi normal ya. Ini uji normalitas. Ini tahap pengujian pertama ya. Tahap pengujian kedua adalah uji linearitas. Jadi kita balik lagi ke regresi data kita. Caranya kita klik analisis, kemudian compare means, kemudian kita klik means. Nah, kalau uji linearitas ini kita melihat dua kolom ini, ada kolom dependen, ada kolom independen. Dependen ini adalah variabel apa? Variabel I atau variabel terikat ya. Nah, variabel terikat kita ini satu prestasi, tinggal kita klik. Nah, ini variabel bebas kita atau lambangnya X. Dua-duanya kita pindahkan ke sini. Klik, kemudian klik lagi, kemudian kita klik option test for linearity. Tinggal kita klik, kemudian OK. Nah, di sini ada dua yang kita lihat adalah pada pengujian X1 dengan Y. Jadi di sini ada itu di apa namanya tulisan ya. Kemudian ini gambarnya. Yang fokus kita adalah di ANOVA tabel. Nah, ini dia. Ini adalah X1, ini kan minat dengan prestasi ya. Ini kita copy,
paste di sini. Nah, ini kelebihan, jadi jangan digeser tabelnya, jadi tinggal kita klik kanan aja, auto fit content. Nah, nanti dia akan menyesuaikan gambarnya, ya. Oke. Nah, fokus kita adalah ini data kita linear atau tidak. Prestasi dengan minat itu linear apa tidak. Yang kita fokuskan adalah di baris deviation from linearity, tapi fokusnya adalah nilai sigma-nya. Jadi, data kita dikatakan linear apabila nilai sigma-nya lebih besar dari 0,05. Ya, 0,05. Kita lihat antara prestasi dan minat ini nilai sigma-nya sama dengan 0,465. Ini lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulan kita adalah prestasi dan minat ini linear. Ya, ini baru X1. Kemudian kita lihat X2-nya di outputnya. Nah, di sini kita lihat ANOVA tabel prestasi dan motivasi. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, ini kita lakukan dengan cara yang sama ya, auto fit content. Nah, kalau dia tidak berubah, ini tinggal kita enter aja. Nah, jadi dia berubah. Lihat division from linearity-nya. Nah, ini terlihat 0,396 lebih besar. Maka variabel X2 dengan Y juga berdistribusi normal. Ya, seperti itu. Itu adalah uji linearitas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Kita klik analisis, ya. Kemudian regresi linear, dependent kita pastikan Y, independen kita pastikan nilai X-nya, ya. Kemudian kita klik statistik, ini kolinearitasnya di checklist, ini dibiarkan saja, yang lain tidak usah di checklist ya. Kemudian kita klik plot, perhatikan Z-rate kita ke X, Z-receipt kita ke Y, ini histogramnya, kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah multikolinearitasnya di koefisien ya. Tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Biar lebih menarik, ini kita bisa auto fit kontennya. Kalau tidak berubah, klik aja di sini kemudian enter gitu ya. Nah, ini nanti yang kita butuhkan hanya model sama kolinearitasnya ya. Ini tinggal kita hapus, klik kanan, delete cell, delete entry column ya. Nah, ini dia nih. Cara melihatnya adalah dilihat dari nilai toleransi dan VIV-nya ya. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 atau nilai VIV-nya lebih kecil dari 10 ya, maka tidak terjadi kolinearitas. Jadi dilihat dari nilai toleransi dan VIV-nya. Nah, ini adalah uji yang ketiga, yaitu uji
multikolinearitas. Kemudian yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Uji ini sudah kita lakukan, tinggal kita lihat gambar paling akhir. Nah, ini tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini, ya. Nah, ini gambar ini. Kalau titik-titik ini membentuk pola, misalkan pola itu lingkaran atau segitiga, segi empat, maka terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau titik-titiknya tidak membentuk pola, menyebar, nggak jelas gitu ya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam menganalisis regresi berganda dalam hal uji prasyarat data yang terdiri dari tadi uji normalitas, kemudian uji linearitas, ini ada dua, X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y. Kemudian multikolinearitas yang dilihat dari nilai toleransi dan VIV-nya, kemudian heteroskedastisitas hanya melihat dengan scatter plot gambar ini, kalau membentuk pola maka terjadi heteroskedastisitas, tapi kalau tidak membentuk pola tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, demikian tutorial untuk analisis data regresi berganda dalam hal uji prasyarat data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.